kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Untuk malam ke 10 ini, di pertemuan 10 ini kita udah masuk ke materi baru, yaitu materinya buku besar. Ya. Kemudian buku besar itu merupakan proses kedua atau proses bisa dikatakan proses ketiga atau kedua. Kalau ketiga itu dari mulai analisis transaksi, pembuatan jurnal ke buku besar. Tapi kalau secara siklus itu prosesnya kedua. Itu yang pertamanya jurnal umum, yang keduanya adalah proses pembuatan buku besar. Buku besar, kalau kita berbicara buku besar, yang ada di bayangan kalian, buku besar itu apa yang tersirat di pikiran kalian? Apa ya yang tersirat di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata buku besar dalam akuntansi? Apa itu kira-kira? Kolomnya mecah-mecah, Kak. Kolomnya mecah-mecah apa? Setiap transaksi beda-beda gitu. Oke, mantap. Setiap transaksi beda-beda. Yani, apa Yani? Punya pos-pos khusus. Punya pos-pos khusus. Pos ronda ada? Ada nggak? Akun. Oke, betul. Pos akunnya khusus. Kemudian tadi kata Hana pisah-pisah atau pecah-pecah. Betul. Kalau menurut Hello Jihan, kalau menurut Jihan apa? Buku besar. Jihan? Gak ada. Hah? Jihan, kalau menurut Jihan apa sih buku besar? Kalau aku ini sih dia lebih ke akun-akunnya sih, Kak. Jadi misalkan kalau misalkan kas dia ada buku besar sendiri gitu. Kalau misalkan utang dia ada bukunya sendiri, ada penyataannya sendiri, baru nanti digabung kayak gitu. Ada buku atau tabel? Ada tabelnya gitu, dibuat tabel. Oke, tabelnya bisa-bisa betul sama kayak yang lainnya. Ada lagi pendapat lain dari Priyo? Ketika Priyo mendengarkan kata buku besar dalam akuntansi, apa yang ada di bayangan Priyo? Sama. Banyak banget, males kalau mau buat. Betul banget, banyak ya, banyak banget. Males kalau mau buat, apalagi kalau buatnya manual. Kita salah urutan tabel kalau bikin buku besar karena banyak. Kelewat satu aja itu udah pasti, kalau udah beres bikin buku besarnya, udah pasti makan space yang di tengah-tengah tuh, apalagi ya. Itu udah harus ngegeser seluruh tabel gitu. Jadi malesnya tuh di situ karena banyak. Terus kemudian dalam pembuatan buku besar itu kita harus lebih teliti lagi karena kita prosesnya adalah posting nominal dari jurnal umum ke buku besar. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mendengar kata buku besar, artinya kita sudah mempunyai bayangan tentang buku besar tersebut, yaitu sebuah tabelnya dipisah-pisah setiap pos akun, dan kemudian kalau ngerjain malas, tapi kalau malas itu bisa diatasi, kalau nggak paham juga bisa diatasi. Nah, sekarang kita waktunya untuk belajar buku besar. Jurnal umum kita anggap semuanya sudah lulus karena kemarin sudah praktek, kemudian sudah dijelaskan dan alhamdulillah pada bisa ngerjain. Artinya jurnal umum kita sudah lulus ya. Sekarang saatnya kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses pembelajaran mengenai buku besar. Saya share dulu. Nah, malam ini kita materi buku besar. Segini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ini aja ya, P. Salah, bentar. Stop sharing. Ini aja ya, P. File dulu.
kita belajar buku besar. Buku besar itu kalau secara makna ya, merupakan pengakumulasian dari transaksi yang ada di jurnal umum. Setiap saldo sesuai masing-masing akun. Buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan selama periode akuntansi. Kita bedah lagi seperti biasa. Ketika kita menemukan kalimat baru, kita harus membedah dari setiap kata kuncinya. Buku besar, kata kunci yang pertama adalah pengakumulasian. Artinya kalau ada pengakumulasian, di situ ada total atau hasil akhir. Itu pengakumulasian. Kemudian ada rujukan, pengakumulasian dari mana? Kan ada tanda tanya. Nah, jawabannya adalah dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Itu kata kunci yang kedua. Setiap transaksi yang ada di jurnal umum yang melibatkan seluruh akun, baik itu dari akun aset sampai ke beban, itu kita akumulasikan. Tapi bukan ditotalkan seluruh akun, melainkan satu akun pasti mempunyai saldo akhir yang berbeda. Bisa sama angkanya, tetapi setiap transaksi mempunyai rumahnya masing-masing. Untuk pos akun wajib transaksi, misalkan untuk pos akun kas ya. Pos akun kas, tabelnya itu dikhususkan untuk mutasi atau perputaran transaksi untuk kas aja yang dipindahkan. Untuk akun receivable misalkan, itu khusus untuk transaksi akun receivable juga atau piutang ya. Akun receivable itu piutang. Nah, jadi pada intinya buku besar itu adalah pengakumulasian dari setiap akun, dan akun tersebut mempunyai saldo akhirnya masing-masing per satu periode akuntansi. Ada nanti muncul pertanyaan, Kak, apakah buku besar bisa dijadikan dasar perhitungan laporan keuangan? Tergantung situasi. Apabila nanti setelah pembuatan buku besar sudah dibuat menjadi neraca saldo, kemudian neraca saldonya balance, seimbang antara debit dengan kredit, kemudian akunnya benar, tidak ada salahnya, itu bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan atau dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan syarat tidak ada akun yang harus disesuaikan. Tidak ada akun-akun akrual yang harus disesuaikan. Akun-akun akrual apa aja? Contohnya, beban dibayar di muka, utang beban, kemudian pendapatan diterima di muka. Itu contoh dari akun-akun yang akrual. Akun-akun akrual itu apa? Akun-akun yang kita akui meskipun sudah atau belum mengeluarkan kas, atau posisinya belum atau sudah menerima timbal balik atas apa yang kita bayar. Seperti itu. Balik lagi sekarang ke buku besar. Buku besar, kunci dari pemahaman buku besar atau kita bisa ngerjain buku besar atau enggak, itu tergantung dari pemahaman kita atau ketelitian kita dari segi memindahkan saldo. Nah, nanti ada teknisnya. Untuk teknis posting dari jurnal umum ke buku besar itu nggak asal mindahin angkanya aja, tapi ada tata cara pemindahannya. Supaya apa? Supaya kita nggak keder. Mau tahu gimana caranya? Ikutin dulu. Nah, sekarang selanjutnya di sini. Jenis buku besar itu ada dua. Ya. Satu, buku besar umum, kedua buku besar khusus. Buku besar khusus itu adalah buku besar untuk pembantu utang dan piutang. Kalau buku besar umum itu mencakup dari aset sampai ke beban, semuanya ada di buku besar umum. Tapi kalau di buku besar umum itu kan
setiap akun ya. Jadi kas, piutang, utang, kemudian pendapatan, beban-beban, itu setiap akun kemudian ada transaksinya. Tapi kalau di buku besar pembantu utang atau piutang, itu yang menjadi judul adalah nama customer dan supplier. Kalau di buku besar pembantu piutang, itu berarti namanya adalah nama customer. Artinya customer itu pembeli dari atau perusahaan yang kita layani, baik itu jasanya atau dari segi barang dagangan kita. Tapi kebanyakan kalau buku besar pembantu utang piutang itu ada di perusahaan dagang karena hubungannya dengan persediaan. Selanjutnya, kalau di buku besar pembantu utang itu ada data supplier, artinya utang kita ke perusahaan lain. Nah, yang tercantum di buku besar utang dan piutang di judulnya yaitu kalau di utang nama supplier, sekali lagi kalau di piutang nama customer atau pelanggan. Kalau supplier berarti pemasok ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dua jenis buku besar umum ini, dua jenis buku besar aja, ada buku besar umum dengan buku besar pembantu, kemudian buku besar pembantu ada pembantu utang dengan piutang, kita lanjut untuk mengetahui tipe-tipe tabelnya. Kenapa kita harus mengetahui? Karena ada waktu itu kejadian teman saya sih, beda tabel buku besarnya, mereka cekcok. Saya mah diajarin yang tipe ini, tipe A, saya mah diajarin yang tipe B. Terus kata teman saya yang satu, ini salah, bukan kayak gini. Terus kata teman saya satu lagi ini salah, yang benar ini tabelnya, buku besar tuh yang ini. Jadi kan ujung-ujungnya adalah cekcok. Padahal buku besar itu tabelnya ada 4 buku besar itu, ada 4 tipe. Segini kelihatan nggak tabelnya, bentuk tabelnya? Kelihatan. Nah, Kelihatan. oke. Satu buku besar itu ada bentuk T. Nah, yang dimaksud bentuk T itu adalah ini garisnya ya. Garisnya menyerupai bentuk huruf T. Garisnya aja. Kemudian kalau tata cara postingnya sama nggak, Kak? Ada sedikit yang berbeda. Kalau di bentuk T ini kita tidak mencantumkan saldo setiap transaksi, tidak, tapi melainkan kita posting dulu yang di debit berapa transaksi, yang di kredit berapa transaksi, nanti ditotalkan, kemudian nanti diselisihkan. Nanti saldo akhirnya yang paling besar itu berarti menjadi saldo akhir, mau di debit atau di kredit. Misalkan di debit ada total 10 juta, kemudian di kredit ada total 7 juta, artinya debit dikurangi kredit, sisa 3 juta. 3 juta ini disimpan di debit. Itu contohnya seperti itu. Yang kedua ada bentuk skontro. Skontro itu lebih kepada detail tanggal keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi debit kredit. Jadi ada dua tanggal, 2 keterangan, 2 referensi debit dan kredit. Jadi penghamburan kolom dan kurang efektif, ini jarang digunakan. Kemudian ada stafel saldo tunggal. Kalau stafel saldo tunggal ini hampir sama dengan yang stafel saldo rangkap, cuman bedanya untuk yang saldo di kolom saldo ini kita mengikuti saldo yang pertama. Kalau misalkan saldo yang pertama ada di debit, artinya saldo yang di sini debit atau kredit itu kita isi tulis D. Kalau misalkan saldo awalnya kredit, berarti ketika kita posting kita udah masuk ke kredit. Contoh di akun utang ada 2 juta di kredit misalnya, berarti ya udah ini saldonya itu adalah kredit. Kemudian untuk mutasinya nanti langsung ditotalkan aja di sini, bisa di sini juga. Pada intinya setiap saldo yang menggunakan stafel saldo tunggal itu mutasi pertama dianggap saldo awal. Jadi posisi debit kreditnya itu tergantung saldo awalnya. Dan kita harus menentukan, harus agak jeli nih debit atau kredit.
Yang paling enak adalah stafel saldo rangkap. Kalau stafel saldo rangkap, tanggalnya cuma satu, keterangan cuma satu, referensi cuma satu, debit kredit ini yang double. Ada debit kredit untuk mutasi, ada debit kredit untuk saldo. Artinya ketika ada mutasi debit di awal, ya udah itu menjadi saldo awal di transaksi awal. Tapi kalau misalkan nanti ada saldo awal di neraca saldo awal yang ada di soal ini kayak gitu, itu menjadi saldo awal nantinya. Gimana tata caranya? Nanti bakalan diajarin ya. Cuman di materi ini untuk slide ini harus mengenal keempat bentuk buku besar. Ini baru lihat atau udah pernah lihat semuanya? Nggak pernah. Gak pernah, berarti baru lihat sekarang. Pernah, ada Iya. yang pernah, ada yang enggak. Oke. Kalau misalkan dari nggak tahu menjadi tahu, kemudian sekarang yang tahu menjadi lebih tahu, itu alhamdulillah. Jadi mindsetnya kebuka lagi tentang tabel buku besar. Kenapa ini harus disampaikan? Untuk meminimalisir cekcok antar teman, karena itu lucu kan, antara teman. Untuk bentuk buku besar aja jadi bahan pertengkaran lucu-lucuan gitu, jadi pengen ketawa jadinya. Nah, sekarang kita harus mengenali tabel-tabel atau kolom-kolom yang akan kita gunakan. Nah, untuk kelas kita itu menggunakan yang stafel saldo rangkap. Stafel saldo rangkap itu yang seperti ini. Untuk mutasi debit kreditnya ada 2, tapi tanggal keterangan dan referensi itu cuma ada 1. Nah, kita kenali dulu nih untuk kolom yang pertama. Kolom yang pertama ini kita gunakan untuk penulisan tanggal transaksi. Di baris yang pertama kita susun atau kita input data tahun di baris yang pertama itu, berarti 2022 misalnya. Bulannya kita input di baris yang kedua. Nah, itu ada garisnya nanti tuh. Ada garisnya. Nah, kemudian untuk kolom kedua ada kolom keterangan. Untuk kolom keterangan ini kita akan menjelaskan transaksi yang terjadi atau setiap mutasi yang terjadi itu sumbernya dari mana. Dari transaksi A kah, transaksi B kah, pengurangan atau penambahan kah, pembayaran atau pembelian kah, atau yang lainnya. Itu kita posting keterangannya di sini, di kolom keterangan. Jadi kita tahu misalkan ada penambahan kas di debit. Kalau kita hanya tulis posting saja atau tanpa keterangan, kita nggak akan tahu itu dari mana kas bertambah atau kemana kas berkurang. Seperti itu. Kalau misalkan kita masih pemula boleh tulis posting ya di sini tuh. Tapi kalau nanti udah profesional, usahakan tulis transaksinya atau sumber atau misalkan kegiatan yang terjadi dari setiap mutasi itu ditulis di keterangan, karena untuk informasi membaca nanti. Yang ketiga ada kolom ref. Ref itu adalah dari manakah data kita diambil. Karena buku besar itu nantinya menjadi muara untuk setiap mutasi debit kredit. Nah, nanti yang diinput ke buku besar itu 1, jurnal umum, 2, jurnal penyesuaian, 3, jurnal penutup, 4, jurnal pembalik. Nah, keempat jurnal itu akan diposting ke buku besar. Artinya, kalau kita ingin mengetahui angka itu sumbernya dari jurnal apa, harus ditulis kodenya di kolom ref. Kalau misalkan ada mutasi 1 juta di kas 1 juta di debit dari JU, misalkan JU untuk mengindikasikan jurnal umum, atau kita tuh kasih kode intinya ya dari setiap transaksi yang ada. Kemudian ada mutasi kredit untuk utang, misalkan sumbernya dari jurnal umum, sama dikasih kode JU. Kemudian ada angka yang kita ambil dari jurnal penyesuaian, misalkan ada penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka misalkan ada
ada mutasi di debit 1 juta, berarti kan ada pendapatan yang sudah menjadi ada pendapatan diterima di muka yang sudah direalisasikan dan akhirnya menjadi pendapatan. Berarti pendapatan diterima di mukanya berkurang di sebelah debit. Ada mutasi misalkan di debit 1 juta, maka kita catat di kolom ref itu JP, bilang penyesuaian atau JP itu bisa. Pada intinya setiap kode yang kita gunakan harus sesuai dengan apa yang kita posting, apa yang kita pindahkan saldonya dari mana, seperti itu. Jangan sampai salah kode. Kak, izin bertanya. Boleh, gimana? Untuk si refnya sendiri boleh tidak ada atau memang harus diadakan, Kak? Harus diadakan karena untuk ciri, untuk tanda. Soalnya aku nggak tahu, Kak. Nggak tahu, sekarang udah tahu. Ini maksudnya gimana? Aku tahunya kode, kalau misalkan kas itu kodenya 1. Oh, Terus kayak gitu-gitu doang sih, Kak. Makanya aku baru tahu yang ini. oke. Nah, sekarang kakak buka mindset. Jadi kolom referensi itu berbeda fungsinya dari setiap setiap proses. Kalau di jurnal umum bisa pakai tanda checklist untuk menandai bahwa transaksi tersebut sudah diposting ke buku besar. Kalau referensi yang ada di buku besar itu harus pakai kode sumber data dari mana. Nggak boleh pakai nomor akun karena nomor akun sudah tercantum yang ada di sini nantinya. Di sebelah kiri ini nama akun, di sebelah kanan sini adalah nomor akun. Jadi ketika ada kas di sini udah pasti otomatis di sini 111. Nah, jadi kalau preferensi ini alih fungsi yang tadinya untuk nomor akun, ketika ini posisinya ada di buku besar, wajib digunakan untuk kode sumber data. Seperti itu Jihan dan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, mantap. Nah, sekarang ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Contoh untuk keterangan tadi isinya gimana? Contohnya pertemuan depan kita akan lihat ya, sekalian latihan karena buku besar mudah, cuman ini pemahamannya harus tahu dulu gitu. Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke saldo nih. Saldo di sini ya digunakan untuk saldo akhir dari setiap transaksi atau posisi akun. Maksudnya, ketika ada mutasi debit di sini atau ketika saldo awal di sini, kalau ada saldo awal langsung masukin ke sini, nggak perlu melewati mutasi debit kredit. Tapi kalau yang berupa transaksi yang terjadi di jurnal umum, itu wajib di input dulu ke mutasi baru masuk ke saldo. Misalkan ada saldo awal 1 juta di debit. Berarti ketika terjadi mutasi debit lagi di sini, berarti debit tambah debit 500.000 misalkan mutasi debitnya. Jadi debitnya 1 juta di saldo, ada mutasi debit, berarti ditambah debit tambah debit menjadi debit lagi. Debitnya 1 juta, debitnya lagi 500.000, berarti di saldo sini adalah 1.500.000. Kalau ada mutasi kredit, ketika ada saldo debit berarti itu dikurangi. Jadi rumusnya untuk saldo yang sejenis itu ditambah, debit ditambah, kredit ditambah. Tapi kalau kebalikan, mau itu debit dengan kredit atau kredit dengan debit, itu wajib dikurangi. Itu rumusnya ya. Yang harus diingat adalah ketika sejenis ditambah, berarti kalau kebalikannya ketika lawan jenis itu dikurangi. Seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang fungsi buku besar. Fungsi buku besar, kenapa kita harus mengetahui teori fungsinya? Karena kalau kita nggak tahu fungsi dari sesuatu hal yang kita pelajari, kita bakalan nggak tahu arah. Contoh, samaannya kita gunain HP atau laptop aja, kalau kita nggak tahu fungsinya, pasti laptop sama HP nganggur. Nah, sekarang pun buku besar pun kita harus tahu fungsinya untuk apa. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan, betul. Karena proses buku besar ini adalah proses pengolahan nominal dari jurnal umum ke buku besar, kemudian nanti kita akan mencari yang namanya saldo-saldo akhir dari setiap akun.
Kalau tanpa buku besar nggak akan tercipta yang namanya neraca saldo. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari setiap transaksi yang sudah tercatat pada jurnal umum. 3. Untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Jadi pada intinya untuk poin ketiga ini adalah kita bisa menggolongkan setiap transaksi, kemudian kita mencari saldo akhir dari setiap akun. Itu goal orientasinya. Yang keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Kalau misalkan kita langsung menjumlahkan di jurnal umum, kebalik, pasti ketukar-tukar nominalnya sama nominal akun lain. Tapi kalau di buku besar, karena sudah dikelompokkan, diklasifikasikan, itu pasti mudah cari saldo akhirnya. Yang terpenting pada saat penjurnalan nggak boleh salah akun, nggak boleh salah nominal. Nanti jurnal kita tercermin benar atau tidaknya itu tercermin dalam pada saat proses neraca saldo. Kalau neraca saldonya balance berarti jurnal umumnya benar lah. Kemudian untuk buku besarnya juga benar. Tapi kalau di neraca saldo salah, nggak balance, itu udah pasti ada ada satu kesalahan di antara buku besarkah atau di jurnal umumkah, seperti itu. Kemudian proses pembuatan buku besarnya. 1, kita harus menulis tanggal transaksi. Jadi dimulai dari urutan kolom yang pertama. Kedua, menuliskan keterangan transaksi. Jadi keterangan transaksi itu yang tadi ada di kolom keterangan. Ketiga, kita menuliskan halaman buku jurnal yang memuat transaksi. Jurnal apa yang kita catat tadi di kode, jurnal umumkah, halaman berapakah? Jurnal penyesuaiankah atau kemudian halaman berapa? Karena kalau kita berbicara perusahaan yang skalanya besar, itu pasti jurnal umum atau jurnal penyesuaian itu pasti banyak halamannya. Jadi harus ditulis halaman berapa dari jurnal apa. Misalkan JP1 berarti jurnal penyesuaian halaman 1, JU2 jurnal umum halaman 2. Itu contoh. Yang keempat, menuliskan nilai rupiah transaksi sesuai dengan tempatnya, yaitu sebelah debit atau kredit. Jangan ditulis dua-duanya. Kalau beda pos, kan ada kolom saldo dengan mutasi. Kalau beda pos boleh. Tapi kalau dalam satu mutasi itu ditulis debit kredit dalam satu baris, itu artinya salah. Udah deh segitu aja. Kemudian sekarang langsung tanya jawab aja. Ini materinya cuma sedikit karena nanti kita banyaknya bakalan dipraktek. Selasa depan kita praktek ya. Untuk hari Minggu ini kakak bakalan izin. Soalnya kakak hari tanggal 9. Tanggal 9 itu kakak berangkat ke Demak, nganterin adik kuliah yang di PNJ Demak. Tanggal 9 berangkat malam, nyampe tanggal 10 subuh. Tanggal 11-nya, tanggal 11 tuh Minggu ya, tanggal 11-nya istirahat dulu, tanggal 12-nya ke kampusnya gitu. Jadi mohon izin kakak, kayaknya kalau misalkan pulang tanggal 13 Selasanya kita udah bisa masuk lagi sih. Nyampe Garut tanggal 13 pagi kayaknya udah ada di Garut lagi gitu. Jadi untuk hari Minggu ini kakak nggak akan bisa masuk, kakak mohon izin. Nah sekarang balik lagi ke buku besar. Siap. Makasih ya Muhammad Afra. Afra kuliah di mana Afra? Afra kuliah di mana? Ariel kuliah di mana Ariel? Pakai email ade. Kirain. Tamrin Jakarta Selatan. Oh iya. Makasih banyak ya doanya ya. Mohon doanya pokoknya kelancaran di jalan, soalnya perjalanan jauh, Garut Demak, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada pertanyaan? Oh boleh, silakan Berlian. Kalau materinya hari ini dipost di Google Classroom boleh apa enggak? Boleh. Soalnya sempat nyatet berpulang kampus capek. Boleh, siap. Nanti saya kirim di grup WA aja ya biar gampang ya. Iya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kemudian nanti seperti biasa untuk rekodnya juga saya kasih di grup WA linknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk malam ini kita materinya buku besar kan ya, karena buku besar materinya sangat sedikit, kemudian nanti kita banyaknya bakalan praktek. Artinya
di Selasa depan kita akan praktek buku besar. Tapi sebelum praktek, kalian wajib ngebaca dulu buku besar yang akan kakak kirimkan. Minimal nganalisis lah, ini sumber nominalnya dari mana, kemudian misalkan teknisnya seperti apa. Nanti kalian pelajari ya. Siap untuk mempelajari aja? Siap ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, bisa dipahami semua? Insya Allah. Insya Allah. Coba yang lain bersuara, mohon bersuara. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Oke. Oke, alhamdulillah kalau bisa untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Kita nggak perlu banyak teori. Teori itu menjadi penunjang ya. Ketika ada teori yang wajib disampaikan, harus disampaikan. Tapi kalau misalkan bisa sambilan praktek, kenapa enggak? Gitu. Nah, untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian menjadi generasi-generasi di bidang akuntansi yang sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk diri sendiri. Sebelum orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kemudian bisa mencapai apa yang dicita-citakan, minimal lulus di jurusan akuntansi, bisa akuntansi, nggak ngangong-ngangong lagi nanti ya. Amin. Oke. Sehat selalu Kak buat semuanya juga. Makasih banyak ya Jihan. Sehat juga untuk semuanya. Oke, untuk malam ini kakak pamit. Nanti untuk rekod kakak akan segera kirimkan, untuk materinya kakak akan segera kirimkan. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selasa depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.